Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Nasihin dengan NIM V452301. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapat di mata kuliah Advertising and Promotion System. Yang pertama, EMC. Apa itu komunikasi pemasaran terpadu atau EMC? EMC adalah pendekatan strategis yang menyatukan semua bentuk komunikasi pemasaran baik online maupun offline agar menyampaikan pesan yang konsisten, berkoordinasi dan terintegrasi ke audiens atau target. Tujuan utama EMC adalah untuk menghindari pesan yang membingungkan, memperkuat identitas merek, meningkatkan efektivitas campaigns, membangun hubungan yang solid dengan pelanggan. EMC bukan tentang mengiklankan di banyak tempat, tetapi menciptakan pengalaman merek yang seragam dan bermakna di semua titik interaksi. Yang kedua, elemen-elemen utama dalam EMC. Yang pertama, periklanan atau advertising. Contohnya iklan TV, banner digital, video YouTube, biasanya digunakan untuk membangun kesadaran merek secara luas. Yang kedua, ada promosi, penjualan atau sales promotion. Contohnya diskon, kupon, banding, flash sale, mendorong tindakan cepat dari konsumen. Yang ketiga, ada pemasaran langsung atau direct marketing. Contohnya kita akan mengirim promosi secara personal, email marketing, SMS blast atau katalog. Yang keempat, ada hubungan masyarakat atau public relation untuk membangun citra positif dan kepercayaan publik, misalnya press release, sponsorship atau CSR. Yang kelima, ada penjualan personal atau personal selling, cocok untuk produk dengan proses pembelian kompleks, misalnya tenaga penjualan, konsumen, konsultasi produk. Yang keenam, ada digital dan sosial media. Contohnya konten Instagram, TikTok, YouTube, dan SEO website yang sangat relevan dengan generasi digital saat ini. Mengapa EMC penting? Konsumen saat ini mendapatkan informasi dari banyak sumber sekaligus media sosial, influencer, email, bahkan dari teman mereka. Jika setiap saluran menyampaikan pesan yang berbeda-beda, maka kepercayaan akan hilang. Dengan adanya EMC, kita memastikan bahwa semua tim pemasaran, agensi, hingga channel digital berbicara dalam satu suara dan membawa satu pesan utama. Contohnya pada campaign produk skincare. Di media sosial, konten edukatif tentang bahan alami. Di website, testimoni pelanggan. Di toko offline, recapping dengan desain dan pesan yang sama. Di iklan, tagline, dan visual yang konsisten. Ini akan menciptakan efek yang jauh lebih kuat daripada pesan yang terpisah-pisah. Yang keempat, ada langkah-langkah menyusun strategi EMC. Yang pertama, ada kenali audiens atau target, siapa mereka, apa kebutuhannya, di mana mereka bisa mengonsumsi informasi. Yang kedua, tentukan pesan utama. Pesan harus jelas, mudah diingat, dan relevan dalam audiens. Yang ketiga, pilih saluran yang tepat. Gunakan komunikasi media berdasarkan perilaku konsumen, misalnya TV, digital, event, email, dan lain-lain. Yang keempat, buatlah jadwal dan rencana implementasi. Kapan campaign diluncurkan, bagaimana urutannya, siapa yang bertanggung jawab. Yang kelima, evaluasi dan ukur efektivitas. Pantau hasil dengan metrik seperti reach, engagement, konversi, hingga join. Yang kelima, ada
studi kasus atau contoh campaign IMC yang telah sukses. Salah satu contoh IMC yang terkenal adalah Sir Acup dari Coca-Cola. Di kemasan Coca-Cola, nama-nama orang dicetak di botol. Di media sosial, orang-orang berbagi foto botol mereka. Di TV, iklan emosional tentang berbagi. Di toko, promosi beli botol dengan nama sendiri. Semua saluran menyuarakan satu pesan, bagikan kebahagiaan bersama Coca-Cola. Hasilnya, penjualan brand engagement meningkat dan Coca-Cola menjadi dekat dengan generasi muda. Oke, lanjut ke materi kedua. Materi kedua ada model AIDA. Apa itu model AIDA? AIDA adalah singkatan dari A. Attention, B. Interest, D. Desire, A. Action. Model ini menjelaskan alur psikologis yang dilalui konsumen sejak mereka pertama kali terpapar dengan sebuah produk hingga akhirnya melakukan pembelian. AIDA banyak digunakan dalam periklanan, copywriting, penjualan langsung, konten digital, dan media sosial, email marketing, dan desain landing page. Apa tahapan-tahapan AIDA? Yang pertama ada attention, menarik perhatian. Langkah pertama adalah menarik perhatian audiens. Karena di era digital, perhatian adalah aset yang paling sulit didapat. Rata-rata orang hanya butuh beberapa detik untuk memutuskan apakah akan melanjutkan membaca, menonton, atau menggubris konten. Dan cara menarik audiens yaitu judul yang memancing rasa penasaran. Kedua, visual atau warna mencolok. Pertanyaan menarik atau pernyataan mengejutkan. Influencer atau tokoh publik yang familiar. Contoh, iklan YouTube dimulai dengan, tahukah kamu 80% orang salah cara cuci muka. Yang kedua ada interest, membangun ketertarikan. Setelah diperhatikan tertangkap tugas selanjutnya adalah membangun minat di tahap ini agar meyakinkan bahwa produk atau jasa kita relevan dan layak untuk diketahui lebih lanjut. Dengan cara membangun interest, tampilan bermanfaat dari produk, ceritakan kisah nyata atau testimoni, gunakan fakta atau data yang mendukung. Contohnya, setelah membuat penasaran, lanjutkan dengan penjelasan. Sabun kami terbuat dari bahan alami dan sudah terbukti mengurangi jerawat dalam 7 hari. Yang ketiga ada desire atau menumbuhkan keinginan. Minat belum cukup, sekarang waktunya mengubah minat menjadi keinginan. Buat konsumen merasa bahwa mereka butuh produk ini atau lebih baik hidupnya jika memilikinya. Teknik yang digunakan emotional appeal atau emosi, percaya diri, bahagia, aman. Penegasan nilai untuk produk, USP atau Unique Selling Proposition, garansi atau jaminan. Contohnya, bayangkan bangun pagi dengan kulit cerah dan segar tanpa jerawat. Yang keempat ada action, mendorong tindakan. Tahap terakhir adalah mendorong tindakan. Ini bisa merupakan pembelian, pendaftaran, unduhan, atau bahkan hanya klik tautan. Gunakan call to action atau CTA yang jelas. Beli sekarang sebelum kehabisan. Coba gratis selama 7 hari. Daftar di sini dan dapatkan ebook eksklusif. Contoh, setelah membangkitkan keinginan langsung, berikan tombol coba sekarang gratis ongkir hari ini.
Yang ketiga, aplikasi model AIDA adalah dunia nyata. Contoh iklan digital, Instagram Ad, Attraction, video pembukaan dengan warna cerah dan judul stop cuci muka dengan cara salah. Yang kedua, Pinterest, penjelasan singkat tentang sabun wajah alami dan cara kerjanya. Yang ketiga ada di-share, testimoni pelanggan before atau after. Yang terakhir action, tombol swipe up untuk membeli sekarang. Mengapa AIDA masih relevan? Walau model ini sudah ada sejak awal abad ke-20-an, AIDA tetap relevan karena struktur berpikir manusia tak berubah. Kita tak butuh perhatian, ketertarikan, alasan, dan dorongan. AIDA bisa diaplikasikan di berbagai media, offline atau online, dari billboard sampai TikTok. AIDA membantu tim marketing membuat konten yang terarah dan berfokus pada hasil. Jadi, model AIDA adalah alat sederhana tapi sangat powerful untuk membuat komunikasi pemasaran yang efektif. Mulai dari iklan digital, langsung fake, konten sosial, media, hingga marketing pas marketing. Selanjutnya ada loyalitas konsumen. Apa itu loyalitas konsumen? Loyalitas konsumen adalah kecenderungan seorang pelanggan untuk terus membeli produk atau menggunakan jasa dari merek yang sama secara berulang. Pelanggan yang loyal tidak hanya membeli produk secara rutin, tetapi mereka lebih cenderung untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain. Loyalitas konsumen tidak hanya tentang kesetiaan jangka pendek setelah promosi besar atau diskon, tapi lebih kepada hubungan jangka panjang antara brand dan pelanggan. Mengapa loyalitas konsumen itu penting? Loyalitas konsumen memainkan peran penting dalam kesuksesan jangka panjang sebuah bisnis. Berikut beberapa alasan mengapa loyalitas itu sangat penting. Yang pertama, meningkatkan retensi pelanggan. Pelanggan yang loyal cenderung kembali belanja lagi, sehingga kita mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru. Yang kedua, mengurangi biaya akuisisi pelanggan baru. Mengakuisisi pelanggan baru lebih mahal dibandingkan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Loyalitas konsumen bisa mengurangi biaya pemasaran. Dan yang ketiga, meningkatkan nilai seumur hidup pelanggan. Pelanggan yang loyal cenderung menghabiskan lebih banyak uang dalam jangka panjang, yang meningkatkan customer lifetime value. Yang keempat adalah advokasi merek. Pelanggan yang loyal tidak hanya membeli produk, tetapi mereka juga merekomendasikan merek kepada orang lain, yang membawa word of mouth marketing yang sangat berharga. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen tidak datang begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan mereka untuk tetap setia pada sebuah merek. Yang pertama ada kualitas produk atau layanan. Produk atau layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi adalah dasar dari loyalitas. Tanpa kualitas, pelanggan tidak akan kembali, apalagi merekomendasikan merek pada orang lain. Yang kedua, pengalaman pelanggan atau customer experience. Pengalaman positif baik online maupun offline sangat penting. Jika pelanggan merasa dihargai, mereka akan kembali lagi. Yang ketiga, kebijakan harga yang kompetitif. Harga yang sesuai dengan kualitas produk dapat mendorong pelanggan untuk tetap loyal, terutama jika dibandingkan dengan kompetitor yang menawarkan produk yang serupa. Yang keempat, program loyalitas dan penghargaan. Program loyalitas yang memberikan keuntungan kepada pelanggan tetap, seperti point rewards atau diskon eksklusif, dapat meningkatkan loyalitas pelanggan.
Yang kelima ada hubungan personal. Pelanggan ingin merasa dihargai dan dipahami. Interaksi yang personal adalah perhatian yang lebih terhadap kebutuhan mereka bisa memperkuat hubungan. Yang keempat ada strategi memahami loyalitas konsumen. Lalu bagaimana cara membuat loyalitas konsumen? Berikut beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Yang pertama, berikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Pelanggan yang merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik akan cenderung kembali. Pastikan setiap interaksi dengan pelanggan, baik melalui layanan pelanggan, media sosial, atau saat mereka berkunjung di toko, memberikan pengalaman yang positif. Yang kedua, tawarkan program loyalitas. Program loyalitas adalah cara yang terbukti efektif untuk menjaga pelanggan tetap kembali. Misalnya, memberikan poin rewards, diskon untuk pembelian selanjutnya, atau akses eksklusif untuk produk baru bagi pelanggan yang sudah lama berbelanja. Contohnya, Starbucks dengan program Starbucks Reward, mereka pelanggan yang mengumpulkan poin bisa mendapatkan minuman gratis atau promo khusus. Yang ketiga, personalisasi komunikasi dengan pelanggan. Gunakan data yang kamu miliki untuk memberikan pengalaman yang lebih personal. Pelanggan akan lebih merasa dihargai jika mereka menerima rekomendasi produk berdasarkan pembelian sebelumnya atau ucapan selamat ulang tahun dengan penawaran yang khusus. Contohnya Amazon dengan sistem rekomendasi produk yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian. Yang keempat ada dengarkan dan responsif terhadap umpan balik pelanggan. Selalu mendengarkan apa yang pelanggan katakan dan menggapai umpan balik mereka saat penting. Jika ada keluhan, pastikan kamu menanganinya dengan cepat dan efektif. Konsistensi dalam kualitas dan layanan. Pelanggan yang sudah puas dengan kualitas produk dan layanan kami akan lebih cenderung untuk kembali. Jangan pernah mengecewakan pelanggan dengan produk yang buruk atau layanan yang tidak memadai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.